Halo semuanya, kembali lagi di channel PBO Menyenangkan. Nah, di part 12 kali ini saya akan menjelaskan materi tentang error handling dan juga clean mode. Nah, yang pertama itu kita itu membahas tentang try, except, dan juga di dalam class. Try except ini adalah mekanisme penanganan error yang memungkinkan program tetap berjalan meskipun terjadi kesalahan. Nah, untuk strukturnya itu terdiri dari try, except, else, dan juga finally. Nah, di dalam konteks class ini kita itu bisa menggunakan try except untuk melindungi operasi yang sifatnya itu sensitif. Terus yang perlu kita perhatikan itu sebaiknya untuk menangkap errornya itu harus lebih spesifik, bukan seperti exception. Maksudnya itu supaya ini lebih mudah dilacak. Terus jangan lupa juga untuk melakukan logging agar errornya ini bisa dimonitor dan ditelusuri saat debuggingnya. Itu yang paling penting itu adalah praktik graceful degradation, yaitu maksudnya itu programnya itu tetap berjalan meskipun ada error yang kecil saja. Selanjutnya di sini itu ada dua jenis yang umum errornya itu ditemui. Yang pertama itu ada attribute error dan juga tipe error. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu attribute errornya. Error ini tuh sering terjadi saat kita mencoba mengakses atribut atau metode yang gak ada di dalam objek itu. Biasanya itu karena tipenya objeknya itu non atau atributnya itu belum dibuat ya teman-teman. Nah, untuk kasus seperti ini tuh untuk mencegahnya itu kita bisa gunakan hasat tr atau getatr dengan defaultnya itu value. Nah, pastikan juga nih teman-teman semua atributnya itu diinisialisasikan dengan baik di underscore in it underscore. Yang kedua itu ada tipe error. Tipe error. Nah, di sini tipe error itu maksudnya tuh errornya ini tuh muncul saat kita menerapkan operasi ke tipe data yang enggak sesuai nih teman-teman. Contohnya tuh kalau kita nambahin angka ke dalam string itu kan sudah pasti nggak bisa ya. Jadi dia akan error teman-teman. Kita bisa menggunakan instance untuk validasi tipe data dan juga tipe hints untuk membantu dokumentasi dan analisis data teman-teman. Nah, adapun juga prinsip duck typing juga penting, yaitu fokusnya itu ke perilaku objek bukan ke tipe eksplisit. Nah, selanjutnya ada validasi input. Validasi input ini tuh sangat krusial teman-teman untuk mencegah error sejak awal, yang dimana saat validasi ini di awal fungsi ataupun metodenya itu teman-teman harus pastikan dulu nilai numeriknya ini dalam rentang yang tepat dan juga tipe datanya ini sesuai dengan ekspektasi. Nah, untuk menginput seperti email ataupun nomor HP harus lakukan formatnya dulu teman-teman. Selanjutnya itu jangan lupa untuk mengecek jika inputannya ini kosong ataupun non. Nah, terus dibersihkanlah dari karakter berbahaya dengan sanitization. Selanjutnya ada best practice dari coding. Nah, sekarang ini nih kita memasuki bagian yang best practice. Ini nih dimulai dari konvensi penamaan. Nah, untuk yang harus teman-teman ingat itu yang pertama itu kita harus menggunakan nama yang deskriptif dan juga jelas nih teman-teman. Yang kedua itu kita harus menggunakan snack underscore case untuk variabel dan juga fungsinya. Adapun Pascal case untuk kelas dan juga upper case itu untuk konstantanya. Terus kita juga harus menghindari singkatan yang gak jelas nih dan gunakan nama yang mudah diucapkan serta dibedakan.
Terus ada struktur kode yang menerapkan prinsip single responsibility. Artinya itu maksudnya setiap fungsi itu atau setiap kelas punya tanggung jawab masing-masing. Terus kita itu harus mengingat gunakan prinsip DRY atau yang sering atau singkatan dari don't repeat yourself. Nah, maksudnya itu jaga identasi tetap konsisten. Selanjutnya ada 4 spasi per level. Lalu ada kelompokan kode secara logis yang dimana memberikan komentar yang menjelaskan mengapa itu bukan hanya dituliskan dengan apa. Dan juga ada desain kode secara modular serta seragam. Nah, selanjutnya ada struktur kode. Jadi struktur kode ini baik itu tuh bukan hanya soal estetika, tapi sangat penting juga nih buat meningkatkan readability, maintainability, dan juga reusability dari program yang kita buat nih teman-teman. Jadi di sini ada beberapa poin-poin penting yang harus teman-teman ingat. Yang pertama itu kita harus menerapkan prinsip single responsibility. Maksudnya itu setiap fungsi ini atau kelas hanya memiliki satu tanggung jawab atau satu tujuan aja nih yang utama. Dengan begitu kodenya ini biar jadi lebih fokus dan juga nggak membingungkan teman-teman. Dan yang kedua itu hindari duplikasi kode program dari prinsip DRY tadi. Misalnya tuh kita tuh harus mencoba refactor bagian kode yang berulang dan manfaatkan fungsi atau modul yang lebih efisien. Dan yang ketiga itu harus perhatikan identasinya, yang dimana kita harus menggunakan identasi secara konsisten nih teman-teman. Identasinya itu 4 spasi. Ini sangat penting dalam Python karena struktur bloknya itu bergantung pada identasi yang kita buat teman-teman. Dan yang keempat itu ada yang keempat. Nah, yang keempat itu ada logical grouping. Maksudnya itu kelompokan dari bagian kode ini berdasarkan fungsinya. Misalnya pisahkan fungsi-fungsi utilitas, kelas, dan juga bagian utama program. Dan yang kelima itu ada jangan lupa nih teman-teman untuk menambahkan komentar yang jelas. Tapi ingat juga ya, komentar yang jelas itu misalnya mengapa di sebuah kode dituliskan. Nah, bukan hanya menjelaskan apa yang sudah terlihat. Dan yang keenam itu teman-teman harus ingat juga gunakan pendekatan modular design. Maksudnya itu pecahkan program yang besar menjadi bagian-bagian kecil ataupun modul sehingga lebih mudah diuji dan juga dikembangkan. Nah, dan yang terakhir itu terapkan consistent formatting. Maksudnya itu supaya gaya penulisan kodenya itu seragam di seluruh project, baik itu segi spasi, penamaan variabel maupun urutan dari logikanya. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas tentang PEP 8 Guidelines. Jadi ini nih maksudnya itu adalah panduan resmi penulisan di kode Python, yang dimana teman-teman harus ingat nih poin-poin pentingnya. Yang pertama itu maksimal 79 karakter per baris, dan yang kedua itu harus menggunakan 4 spasi di identasi, dan yang ketiga itu sisakan baris kosong antar kelas dan juga metode. Terus harus memisahkan statementnya. Adapun juga teman-teman harus mengingat beberapa poin penting ini. Yang pertama itu maksimalnya itu 79 karakter per barisnya. Terus kita harus menggunakan 4 spasi untuk identasinya. Terus kita harus menyisakan baris kosong antar kelas dan juga metode. Lalu kita memisahkan statement import, dan statement import itu berdasarkan kategorinya. Terus spasinya itu harus konsisten ya teman-teman. Dan konsisten dalam penggunaan spasi itu tandanya itu kutip string. Terus yang terakhir itu yang harus teman-teman ingat itu gunakan trailing commas untuk list multi baris. Nah, selanjutnya di sini ada contoh pengimplementasian kode dalam materi error dan juga clean kodenya tadi. Nah, di sini yang pertama ini kita buat dulu teman-teman kelas bernama ticket booking.
yang dimana ini buat pengelolaan pemesanan tiket. Terus di sini tuh kita menggunakan metode init yang dijalankan saat objeknya itu dibuat. Nah, di sini kita inisialisasikan kursi yang tersedia tuh sebanyak 5 aja nih. Available seats. Kita isinya tuh stok. Maksudnya tuh ini kayak diisi stoknya tuh cuma 5, kursinya terdapat 5. Terus ada fungsi check seats. Check seat ini nih buat mengembalikan nilai true. Nih, return. Maksudnya nilai true jika kursinya ini tersedia, teman-teman. Selanjutnya itu kita valid input. Nih, valid input yang dimana ini buat menerima nama dan juga umur. Nih, nama, age itu adalah umur. Langsung saja ya teman-teman, kita coba buat import kita run. Nah, di sini kita masukkan. Nah, errornya ini ada di umur, teman-teman. Umurnya itu harusnya di sini tuh angka, tapi kita coba huruf. Nah, nggak bisa, tipe error. Jadi umur harus berupa angka, teman-teman. Kita coba lagi, ulang. Dia akan melakukan perulangan jika error. Nah, kita masukkan yang benar nih, teman-teman. Kita masukkan angka di umurnya. Nah, tiket berhasil dipesan untuk Nabila, umur 20 tahun. Nah, di sini terlihat juga ya sisa kursinya 4. Jika kita kita isi lagi ya, teman-teman. Nah, kita isi lagi sampai ini habis. Nah, kita isi lagi sampai kursinya ini habis ya, teman-teman. Ini sisa 2. Kita isi lagi sampai kursinya ini habis. Nah, ini kursinya ini sudah habis, teman-teman. Tapi kalau kita mau pesan, dia nggak bisa, karena dia akan menampilkan seperti ini, teman-teman. Kursi sudah habis. Kenapa? Karena ini tadi yang if jika kursinya sudah habis sama dengan 0, maka dia akan menampilkan print kursi sudah habis. Nah, oke teman-teman, segitu saja materi pembelajaran yang singkat tadi di part 12 kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe untuk di part selanjutnya. Dan terima kasih guys, bye bye.